Impossible, jodoh pasti bertemu. Dari impossible jadi Impossible. Dan perbincangan yang sangat menarik sekali. Dan dari saat ini ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah menikah itu bukan soal siapa yang duluan, tapi soal kesiapan. Nah, yang kedua, jangan berpikir punya pasangan dulu baru bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. Dan yang ketiga, bukan hanya mencari siapa yang pantas untuk dinikahi, tapi juga memantaskan diri untuk dia calon pendamping hati. Nah, kalau tadi Bang Robi bilang kita harus siap, kita harus memantaskan diri. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa siap? Apa aja yang harus dipersiapkan? Selain wajib militer ya. Baik, buat para Jonas, jomblo-jomblo yang happiness. Oh, kirain nas. Karena dalam proses penantian, hanya orang-orang yang siap saja yang akan bisa menikmati proses penantian. Prinsipnya adalah laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Bang, kalau masa lalunya buruk bagaimana? Saat itu juga putuskan. Karena tadi menikah itu adalah sebuah proses yang sangat besar sekali. Sebuah kedewasaan pikir yang sangat besar sekali. Maka ketika Anda sudah niat, langkahkan yang pertama. Saya niat untuk memperbaiki diri saya. Saya tidak memikirkan siapa jodoh saya, tapi saya peduli. Kalau saya baik, jodoh saya pun pasti akan datang yang baik. Mantapkan diri. Apa yang harus diperbaiki? Mindsetnya, pola pikir. Kalau biasa ngeluh, biasa ngambek, biasa stres, mulai hari ini tambah stres. Kurangi. Jangan, kurangi. Mulai berpikir yang positif, bahwa jodoh pasti akan datang. Rezeki pasti akan datang. Tuhan, saya sudah siap menerima rezeki. Beda loh mentalnya. Tuhan, saya sudah siap menikah. Tuhan akan bilang, baiklah, akan kudatangkan jodohmu. Tapi kalau Tuhan, gimana ya, jodohnya juga belum ada. Ya kan? Jadi laki-laki presto tuh. Langsung. Ada yang tiap terima undangan, ada yang tuh kan nikah lagi kan gitu. Sobek-sobek. Apalagi yang ditanya kesinggung ya kan. Tak, lu kapan nikah? Ya lu kapan? Masukin berantem, kesinggung. Akhirnya nikah mereka. Emosi. Makanya orang yang tenang adalah orang yang siap. Orang siap bukan berarti nggak melakukan apapun. Dia perbaiki mentalnya. Ketika dia bekerja, dia mulai cicil tabungannya. Kita nggak bisa memanah kalau kita nggak punya senjatanya. Busur itu bisa dilepaskan kalau kita punya panah yang pertama. Panah yang pertama adalah kemantapan diri. Ketika ketemu orang tua, ditanya, adek? Iya, saya masih adik-adik, ya kan? Ada. Kenapa datang ke sini? Ibu mohon izin, kalau saya kurang sopan, nama saya titik-titik, saya siap untuk menjadi pendamping hidup dari anak ibu. Oke, apa yang kau punya? Busurnya keluarin, set. Mau dipanah ibunya. Yang pertama, slup, saya sudah bekerja. Gajinya berapa? Jangan tanya. Yang penting sudah bekerja. Yang penting udah bekerja, benar nggak? Iya. Yang kedua, saya sehat secara lahir batin. Yang ketiga, saya punya keluarga yang siap mensupport saya. Karena menikah hanya bukan urusan saya berdua, tapi antara saya dan keluarga kita semua ibu. Jadi memang siap. Kan repot ketika ditanya, masuk, datang, ditanya gitu kan. Mau ngapain? Numpang makan, Bu. Karena ketika datang ke rumah, itu proses yang sakral loh. Jangan sampai, karena ada wanita yang dia tahu betul. Kenapa banyak wanita yang melarang pria datang ke rumah? Iya nggak? Iya. Karena tidak sembarangan semua pria saya izinkan. Andaikan kamu datang ke rumahmu, ke rumahku, berarti kamu adalah pria yang spesial yang mungkin ada di hati saya. Tapi jangan jemput hati saya, jemputlah lewat ridho orang tua saya. Waduh. Itu yang keren. Ya, Ketika di ACC gimana? Ada juga yang ditolak, siap terima, namanya laki-laki pasang badan. Bu, saya ditolak, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung gitu, bongkar formal rumah. amat. Karena bisa jadi. Betul ya. Karena Bisa jadi bukan jodohnya. banyak kejadian yang kayak begitu. Nggak Sudah Saya pernah, apa-apa. Bang. Saya pernah. Itu apa-apa. sekali-kalinya saya Oh pernah. my Beda God. budaya. Beda Iya. budaya. Terus? Saya bawa Kisah perempuannya, nyatanya Bang kisahnya. Denny. Baru buka pintu. Datang. Assalamualaikum. Bapaknya langsung gini. Kamu siapa? Kerja kamu apa? Ush. Saya siaran radio.
Mau jadi apa anak saya kalau sama kamu? Wah, itu saya tutup pintunya. Waduh. Saya kunci. Saya masih di dalam. Emang yang masih di Salah semua. Tapi Bang Robi, kalau dari tadi kan Bang Robi menceritakan dari sosok pria. Iya. Pria yang oke, saya harus siap, akhirnya saya maju, saya melamar. Nah, sekarang banyak juga nih kalau dari sisi wanita. Wanitanya. Wanitanya sudah siap, ya kan? Nah, tapi kan nggak mungkin dong dia yang melamar, nggak mungkin dong dia Gengsi yang lah. maju duluan. Biasanya kan wanita bilangnya dia terus-menerus menunggu, ya kan? Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika wanita sudah merasa siap, Oke. tapi mungkin pasangannya belum siap dan seterusnya? Oke, khusus buat yang wanita. Angkat tangan yang wanita. Yang pria yang jangan angkat laki-laki tangan. turun. Nah, Wanita biasanya kalau dia sudah siap, kedewasaannya jauh lebih di atas rata-rata. Dia jadi lebih bijak, lebih santun, lebih kalem. Tidak gampang gerusa-gerusu atau gelisah. ya. Tadi saya bilang, ada yang menikah usia 19 tahun. Secara logika, umur 19 kedewasaannya Labil. kayak apa sih anak zaman sekarang? Labil lah. Iya enggak? Tapi ada umur 19 tahun yang sudah siap. Iya. Ditanya, apa itu menikah? Dia bilang, menikah adalah menyempurnakan Iman. hidup. Menjadi bagian diri, menyempurnakan pasangan hidupnya. Menikah adalah menyempurnakan iman. Buat yang muslim. Iya enggak? Mengikuti perintah Tuhan. Menyenangkan orang tua. Yang ketiga adalah menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Biasanya wanita yang sudah siap, pertama, dia rajin bersih-bersih. Karena kenapa? Bersih apa? Karena nanti ketika dia punya rumah tangga, dia selalu akan membuat suasana rumahnya menjadi bersih. Oke. Tapi yang bersih Rapi, pertama adalah bersih pikirannya. Ya. Karena nanti wanita yang paling berat ujiannya adalah dia akan tadi yang nomor 3, bisa memotivasi para pria. Jangan sampai ketika kita menikah malah menjatuhkan mental laki-laki. Iya. Mungkin secara finansial laki-lakimu belum ada rezekinya bagus. Tapi ketika ada wanita yang hebat, bang, rezeki itu bisa dicari. Abang berangkat, aku doakan. Pasti Tuhan kucurkan rezeki buat kita. Iya. Laki-laki yang kayak gitu berangkat gimana? Begini. Sombong, bang, salah jalan. Bener nggak? Beda laki-laki yang berangkat dapat Iya. support, bener nggak? Iya, Capek betul. si badan, capek si pikiran, tapi selalu ada wanita yang hebat. Makanya selalu ada prinsip. Di balik laki-laki yang hebat, jangan lupa, selalu ada wanita yang lebih hebat yang mampu memotivasi dia. Nah. Ya. Dan nggak ada yang nggak mungkin ya. Dari impossible jadi impossible. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha dan juga sikap dewasa. Apakah dia orang yang tepat untukku? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu, seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintaimu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu dan setia. Taat beribadah dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeka air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah, karena dialah orang yang tepat untukmu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan I Am Possible malam ini. Saya Mary Riana, Robi Habibi, dan McDenny pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I Am Possible.